Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, Bapak dan Ibu sekalian. Selamat datang di webinar series for supervisor. Kali ini bersama saya, Febri, sebagai moderator Anda. Dan hari ini kali ini adalah batch yang keempat untuk webinar series for supervisor, di mana Bapak dan Ibu adalah para pengawas di area khususnya untuk cleaning. Dan kali ini memang kita spesial karena webinar series for supervisor ini belum pernah diadakan menggunakan online, khususnya untuk aplikasi Teams. Dan ini adalah batch keempat, ini adalah trial kedua untuk yang penggunaan Teams. Jadi Bapak Ibu, apa itu webinar series for supervisor? Perlu kami jelaskan di sini bahwa webinar series for supervisor ini adalah wadah bagi kita semua untuk sama-sama bisa mengupdate informasi, dan tentunya akan diberikan knowledge atau knowledge sharing untuk Bapak dan Ibu menambah pengetahuannya khususnya bidang teknis maupun soft skill. Dan ini akan rutin kita adakan setiap 1 bulan sekali dengan topik yang tentunya berbeda. Dan kali ini untuk cleaning service gitu ya. Untuk yang security mungkin kalau ada yang teman-teman security bertanya, kok kita nggak ikut sih dalam webinar series ini, karena memang ada sesi khusus sendiri nantinya. Dan apa saja yang akan kita bahas di webinar series kali ini? Yang pertama adalah kita ada safety share yang akan dibawakan oleh Bapak Santoso dari Talent Management Talent Development. Kemudian kita juga sudah kedatangan Ibu Firda yang akan membawakan speech-nya dan opening speech. Kemudian dilanjutkan dengan Pak Ari Kunianto yang akan membahas mengenai sesinya, yaitu back to work. New normal. Nanti ada beberapa hal yang dijelaskan oleh Pak Ari, saya buka sedikit. Tentang produk ISS yang perlu Bapak dan Ibu ketahui untuk dapat di-share kembali kepada klien nantinya. Jika ditanya apa sih yang baru di ISS di masa pandemi seperti ini, dan apa yang ISS jaga sih nantinya dan bisa meningkatkan kualitasnya, nanti akan di-share oleh Pak Ari Kunyanto tentunya. Dan kita akan ada sesi tanya jawab atau Q&A. Namun untuk yang sesi tanya jawab ini, Bapak dan Ibu menggunakan fasilitas Q&A menu yang ada di pojok kanan atas di gadget Bapak dan Ibu sekalian. Itu ada yang bentuknya tanda tanya. Ya, silakan saja untuk diklik dan dituliskan nama serta nick dan juga pertanyaannya. Nanti akan dibacakan oleh moderator, dan pertanyaan yang tidak mirip, kalau yang mirip-mirip nanti akan tentunya akan dijawab satu-satu oleh moderator dan juga oleh presenter. Tapi kalau yang tidak mirip nanti akan kita masukkan juga ke dalam LMS. Jadi Bapak dan Ibu, setelah webinar ini selesai, tolong jangan kemana-mana, tapi langsung masuk ke LMS atau ISS My Learning untuk mengakses materi presentasi yang sudah dibawakan oleh Pak Ari. Dan tentunya ada evaluasi webinar yang harus diisi oleh Bapak dan Ibu sebagai daftar hadir, karena ini akan di-report kepada CLT operation dari masing-masing Bapak dan Ibu tentunya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita akan dengarkan opening speech dari Ibu Firda yang telah hadir. Silakan Ibu Firda. Baik, terima kasih Pak Febri. Saya mau ucapkan selamat siang dulu nih untuk semua pengawas ya. Hari ini ada berapa ya Pak ya? Dari 2.775 orang ya Pak ya, yang masuk ke dalam webinar, dibagi 6 batch ya Pak Febri ya. Untuk sesi kali ini ada berapa ya Pak ya? 288. 288. Baik. Oke, selamat siang semuanya. Saya mau coba cek dulu nih antusiasme gitu ya dari para pengawas kita sebelum kita masuk kepada materi acaranya sendiri. Ya. Bisa nggak Pak Febri kalau misalnya saya sebut gitu ya segmennya, terus mereka menjawab dengan ISS is the best gitu Pak?
Nggak bisa Bu, karena ini tidak live. Maksudnya mereka nggak bisa seperti Zoom dan mereka hanya bisa akses satu arah saja Bu. Oh sayang ya, ya udah. Iya Bu. Oke. Iya, Kalau begitu Jumatan kita nih, mulai Mas. langsung Anehkan saja ya khutbah dengan dong. topiknya. Tuh bisa Jadi kalau saya ngomong. lihat di sini ini bagus sekali karena apa? Kita memang dari Itu ASN ngomong orang. harus melakukan persiapan bagaimana untuk Ya. menyambut daripada kebiasaan baru Untuk atau diasupkan. sekarang bahasanya Iya. disebut dengan new normal ya. Jadi sebenarnya apa yang dimaksud dengan new normal itu adalah bagaimana kita bisa beradaptasi dengan kebiasaan baru. Kenapa harus ada adaptasi kebiasaan baru gitu ya? Karena memang mungkin semua pengawas sudah tahu gitu ya, apalagi yang bekerja di segmen rumah sakit. Ya, jadi bahwa kita tidak pernah tahu kapan COVID ini akan berakhir. Ya, karena sampai dengan saat ini vaksinnya pun masih belum ada. Berarti pandemi atau virus COVID ini akan masih ada sampai dengan virusnya itu bisa ditaklukkan dengan vaksin tertentu. Oleh karenanya, kalau misalnya para pengawas ada yang sering juga menonton televisi ya, kenapa ada arahan gitu ya dari Presiden kita Pak Jokowi bahwa mau tidak mau kita harus berdamai dengan COVID. Ya, jadi arti berdamai itu apa? Artinya apa? Yang dia tetap ada, tapi bagaimana kita merubah kebiasaan kita untuk tidak terjadi dua hal. Jadi kalau menurut saya ya karyawan ISS itu harus menghindari dua hal. Satu adalah menghindari bagaimana untuk tidak terpapar, ya, untuk tidak terinfeksi daripada virus COVID itu. Yang kedua adalah kita menghindari tentunya untuk memaparkan, ya, baik memaparkan kepada keluarga di rumah, memaparkan kepada teman-teman di lingkungan sosial, memaparkan apalagi kepada customer ya atau user yang di mana tempat kita bekerja. Ya, jadi untuk menghindari dua hal itu, terpapar, terinfeksi ya atau kita menginfeksi orang lain, kita butuh untuk segera paham bagaimana sih membangun dan melaksanakan adaptasi baru untuk kebiasaan baru itu. Itu satu hal. Dan di operation ini sangat penting karena apa? Kami berharap ya, jadi kita semua berharap bahwa ISS itu ya adalah garda terdepan pelayanan di tempat customer. Ya, dan kita berharap bahwa kita juga bisa mendemonstrasikan atau mempertontonkan gitu ya best practice yang baik dimulai dari kesadaran safety atas diri sendiri dan juga orang lain. Jadi kalau customer ada beberapa mungkin di banking ya, kemudian di perkantoran yang sudah klien-kliennya itu mempersiapkan untuk menghadapi new normal, dari mereka yang selama ini mungkin work from home, sekarang sudah mulai mereka melakukan untuk work from office, pasti customer-nya mengadakan persiapan. Itu kuatin pakai uang kan. Waalaikumsalam. Persiapan untuk apa sebenarnya? Untuk persiapan menghindari dua hal tadi. Bagaimana pada saat semua sudah kembali bekerja, tidak ada yang terpapar dan tidak ada yang memaparkan. Ya, dan ASS masuk dalam komposisi yang masuk dalam persiapan tersebut. Jadi kita harus menjadi agent of change gitu ya. Apa itu agent of change ya Pak Hari Kurnianto? Jadi kita juga harus bisa Sudah nih telepon sudah dia gitu. untuk menjadi role model yang mampu melakukan adaptasi Tengah baru hadiran di gitu. tempat kerja Tadi tengah masing-masing. hadiran gitu. Jadi kalau kita bicara mengenai pengawas, berarti adaptasi baru itu dimulai dari mana? Ya dari pengawas. Jika pengawasnya mampu mendemonstrasikan itu, maka yang di bawahnya pastinya harusnya ikut. Ya. Dan jika ada di bawah kita, di bawah para pengawas yang tiba-tiba mungkin tidak mengerti atau tidak paham atau melanggar daripada adaptasi baru, maka itulah fungsi supervisi kita berjalan. Jadi berbedanya dalam kebiasaan baru ini, kita bukan hanya melakukan pengawasan terhadap tanggung jawab, memberikan kualitas terbaik kepada customer, tapi kita juga harus memberikan pengawasan Gitu. apakah kita melakukan segala macam protokol yang dibutuhkan dalam kebiasaan baru sehingga kita tidak menjadi orang yang terpapar atau orang yang memaparkan dari virus tersebut.
Dan saya yakin ini harus bisa Gosek menjadi sekarang. daily activity baru. Ya, jadi kalau pengawas misalnya Bukan. punya detail gitu ya, mobilisasi, oh sekarang mobilisasinya bukan hanya melihat apakah lantai bersih, apakah toilet bersih, ya, apakah misalnya yang di meja atau kursi yang tertata itu sudah rapi gitu ya. Tidak hanya itu, ya. Jadi kita akan juga melihat, mengawasi behavior, ya, kebiasaan baik dari customer maupun dari tim kita sendiri. Ya, jadi itu yang kita maksud dengan adaptasi dengan kebiasaan baru. Dan saya yakin ya, kalau dalam hal ini sebenarnya tidak diperlukan pakai pembangunan culture yang harus, mungkin pengawas sering dengar ya, harus dipaksa dulu, kemudian terpaksa, baru terbiasa, akhirnya kita bisa menjadi membangun satu budaya. Dalam adaptasi baru ini, yang kita perlu lakukan adalah satu, ya, kita paham dulu kenapa kita harus melakukan adaptasi baru. Ya, kenapa kalau kita tidak mau melakukan adaptasi baru? Tadi kita sudah sampaikan resikonya, ya. Resikonya itu sangat-sangat beresiko. Satu, saya ulang hampir 4 kali ini ya. Jadi jangan terpapar dan juga jangan memaparkan kepada orang lain. Ya, jadi kita harus bisa, kemudian kita terbiasa dengan adaptasi baru itu, dan jadikan nanti adaptasi baru ini adalah suatu budaya, sehingga itu juga akan membangun reputasi, ya, baik dari para pengawas sendiri di area masing-masing yang direcognize, dikenali oleh klien bahwa ASS mampu, ya, mengikuti Sekarang, protokol, ini, prosedur udah mulai ini, mengenai konferensi kebiasaan udah baru mulai. di kantor. Dalam hal ini Konferensi udah mulai. bisa mensupport, gitu ya. Dan kemudian akhirnya Alah, itu harus menjadi tinggalin sesuatu dulu yang aja membangun bocahnya biasa daripada lu tinggal reputasi kemana-mana itu. bahwa ya saya siap, ya, menyambut new normal Masa nggak atau bisa, kebiasaan baru yang ada di Cepetan. customer masing-masing. Jadi oleh karenanya saya yakin webinar ini sangat membantu ya, karena setelah kita tahu kenapa sih kita harus melakukan ini, kenapa harus paham gitu ya, kenapa prosedurnya kita harus mengerti, dan kenapa kita harus terus melakukan supervision, apakah prosedur itu dipahami oleh tim kita, ya. Nah, selanjutnya Pak Ari nanti akan juga share ya terkait apa sih yang bisa kita kontribusikan selain dari kemauan kita, Belum bisa balik heula disiplin gitu, kita garansi heula. dalam menjalankan kebiasaan baru, tapi dalam hal apa kita juga bisa mensupport kepada klien terkait produk-produk yang bisa mendukung customer ya untuk melakukan persiapan dalam kebiasaan baru atau new normal ini. Ya, mungkin itu saja Pak Febri dari saya, dan saya percaya kalau kesadaran kita semua ya, termasuk 2.775 pengawas ya yang ada di seluruh segmen dan di seluruh Indonesia, untuk 2 tujuan tadi yang saya bilang. Ya, adaptasi baru ini ya menghindari kita, keluarga kita, teman kita di lingkungan sosial, tetangga kita, klien-klien kita dari terpapar dan memaparkan. Saya yakin kalau misalnya tujuan itu sudah dipahami dengan baik, kita juga bisa membangun dan mensupport disiplin daripada kebiasaan baru ini, bukan hanya di ASS, bukan hanya di customer gitu ya, tapi juga menjadi support daripada Indonesia. Mungkin itu saja Pak Febri dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Firda atas opening speech-nya, dan juga kita diingatkan kembali untuk membangun dan juga untuk melaksanakan selalu adaptasi kebiasaan baru ini. Dan tadi Bu Firda juga sempat menyinggung bahwa teman-teman pengawas adalah garda terdepan di area klien gitu ya, dan juga menjadi role model bagi atau agent of change, agen dari perubahan atau individu yang memang akan dicontoh oleh banyak orang terkait dengan perubahan adaptasi kebiasaan baru. Nah, salah satu adaptasi kebiasaan baru ini mungkin yang berhubungan dengan safety atau pelindungan diri kita dan juga keluarga. Oleh karena itu saya undang Pak Santoso untuk dapat share terkait dengan safety, terkait mungkin dengan pandemi COVID-19 ini. Silakan Pak Santoso. Pak Santoso, silakan. Baik Pak Febri. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Febri atas waktunya. Selamat siang Pak Ari Kurnianto, dan juga selamat siang Ibu Firda, dan selamat siang juga kepada Bapak Ibu Great Leader semuanya. Baik, perkenalkan saya dengan Santoso dari Divisi Talent Development. Safety Talk yang akan coba saya bawakan pada sesi siang kali ini adalah saya merefresh mengenai
panduan masuk dan berada di area kerja di era new normal ini. Baik, yang pertama panduan masuk gedung atau area kerja. Yang perlu diperhatikan adalah satu, mengikuti pengecekan suhu dan mencuci tangan sebelum masuk gedung atau area kerja. Itu yang pertama. Yang kedua, memastikan kebersihan diri dan barang bawaan. Kemudian yang ketiga, mengikuti protokol yang berlaku di dalam gedung maupun atau di area. Kemudian yang kedua, panduan berada di dalam gedung atau di area kerja. Yang pertama adalah rutin mencuci tangan. Kemudian yang kedua, tidak berkerumunan atau berkumpul, di mana jaga jarak fisik yang efektif adalah 2 meter dengan orang lain. Dan Pak El juga selalu mengingatkan kepada kita, terutama untuk pada saat briefing di area, pastikan selalu jaga jarak aman, tidak dengan jumlah yang banyak. Demikian mungkin safety talk dari saya Pak Febri, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, selamat siang dan salam sehat selalu. Saya kembalikan kepada Pak Febri. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Santoso atas update untuk safety share-nya. Mohon maaf Bapak dan Ibu, mungkin ada terjadi kesalahan teknis, jadi wajahnya Pak Santoso tadi nggak keluar. Sepertinya Pak Santoso di sana sinyalnya kurang baik ya Pak ya, tapi nggak apa-apa ya. Ya, yang penting suaranya juga terdengar dengan lantang dari sini. Oke, berikutnya kita akan langsung masuk kepada presentasi dari Pak Ari Kurnianto terkait dengan materi kita hari ini. Pak Ari, silakan mungkin Pak. Baik, terima kasih Pak Febri. Selamat siang rekan-rekan semua, selamat siang Ibu Firda. Senang sekali bisa ketemu lagi dengan rekan-rekan semua walaupun via udara gitu ya, virtual maksudnya. Ya, jadi semoga ini tidak mengurangi maksud, tujuan, dan makna dari pertemuan kita di siang hari ini. Baik, kurang lebih setengah jam ke depan, saya akan sedikit membawakan update mengenai apa yang kita tawarkan kepada customer dan bagaimana kita harus berlaku dalam era COVID-19 pandemi ini. Judulnya kita The New Low Touch Workplace. Jadi, workplace adalah tempat kerja, touch adalah berinteraksi, kemudian low adalah minim. Jadi sekarang trennya adalah semua tempat kerja itu berusaha meminimalisir interaksi secara langsung baik terhadap benda ataupun manusia gitu ya. Jadi bagaimana kita mengantisipasi itu nanti kita akan jelaskan. Nah, kita mulai dulu mempelajari sedikit mengenai COVID-19 ya, yang menyebabkan ini semua dari awal. Boleh Pak Febri? Sebetulnya COVID-19 itu apa sih? Saya yakin Bapak Ibu semua sudah sering mempelajari dan sering mendengarnya. Kita hanya mengulas sedikit ya, sambil sama-sama belajar. Coronavirus ini adalah merupakan penyakit pernafasan yang menyerang paru ya. Ini menyebar melalui droplet yang bisa berpindah melalui sentuhan dengan orang yang terinfeksi atau kita menyentuh area-area atau surface yang telah terinfeksi oleh droplet dari carrier COVID-19. Walaupun WHO sekarang menyampaikan bahwa virus ini bisa bertahan di udara atau airborne, walaupun tidak terlalu lama. Tetapi yang perlu disampaikan adalah bahwa virus ini bisa bertahan di udara pada kelembapan antara 30 hingga 60% ruangan tersebut. Ya, jadi walaupun misalnya ruangan ber-AC, let's say 21 derajat Celcius, kelembapannya belum tentu itu di bawah 30 atau di atas 60%. Nah, jadi sekali lagi bagaimana cara menghindarinya? Tentunya adalah kelembapan disebabkan karena adanya konsentrasi penggunaan udara di satu ruangan tertutup atau tertentu, sehingga bila ingin mengurangi kelembapan maka harus dialirkan udara bersih, ya, fresh air. Kalau di gedung-gedung biasanya sudah ada AHU atau air handling unit, sehingga fungsinya adalah untuk memasukkan udara segar dari luar dan menyaring udara dari dalam, sehingga udaranya selalu berputar, sehingga ini cukup sehat, ya. Jadi nanti akan kita bahas lebih lanjut di bawah ya. Nah, itu kira-kira coronavirus. Berapa lama coronavirus itu bisa bertahan di surface?
nanti Bapak Ibu bisa melihat, membaca sendiri. Nanti presentasi ini akan diupload di LMS. Namun saya ambil contoh ya, bahwa di permukaan uang, paper money, ini si coronavirus ini bisa bertahan sampai 4 hari. Jadi makanya sekarang banyak institusi merekomendasikan bahwa kalau bisa pembayaran itu tidak dilakukan dengan uang, tetapi menggunakan elektronik gitu ya. Karena memang bisa bertahan selama 4 hari. Jadi walaupun uang baru tampak bersih, tapi belum tentu itu terhindar dari virus karena kita tidak tahu perjalanan uang tersebut. Sehingga secara keseluruhan virus ini bisa bertahan antara 3 jam hingga 7 hari di suatu benda. Ya. Ini apa yang harus kita lakukan ya? Yang pertama adalah gunakan produk pembersih yang mengandung amonia atau alkohol. Ini bisa Anda dapatkan di hand sanitizer. Hand sanitizer yang kandungan alkohol itu biasanya mengandung 70% alkohol, yang bisa membersihkan tangan Anda dari virus ataupun bakteri. Ya. Tapi akan lebih baik memang kalau kita mencuci tangan ya dengan sabun, itu jauh lebih bersih dan cepat. Kemudian juga sering membersihkan atau secara teratur melakukan disinfektan terhadap area-area touch point yang sering disentuh, semacam gagang pintu, tombol lift, toilet, handrail, dan sebagainya. Ya. Dan yang paling penting adalah tetap menjaga jarak supaya Anda terhindar dari droplet. Baik, jadi ini kira-kira mengenai virus corona ini ya. Nah, karena si virus corona ini akhirnya memaksa orang untuk berubah ya, karena tadi harus jaga jarak, harus menggunakan hand sanitizer, harus menggunakan masker supaya tidak bisa tertular oleh si COVID. Akhirnya timbullah kebiasaan-kebiasaan baru yang saat ini kita sebut dengan new normal. Pak Febri bisa lanjut, Pak? Nah, di new normal ini sebetulnya apa saja sih yang dianggap sebagai new normal? Ya, sebelumnya tidak dilakukan atau tidak biasa dilakukan, sekarang ini sudah menjadi tren. Yang pertama adalah meeting jarak jauh seperti yang kita lakukan saat ini. Ya, jadi kita tidak perlu takut tertular atau terpapar virus corona karena kita melakukan meeting jarak jauh. Ya, tapi Bapak Ibu bisa bayangkan apabila kita meeting 200 orang di satu ruangan, kita duduk berdekat-dekatan, kemudian udaranya semakin sumpek atau panas, itu akan menjadi tempat yang mudah untuk penyebaran virus corona. Jadi makanya orang sekarang lebih cenderung memilih meeting jarak jauh ya. Orang akan selalu curiga dan was-was terhadap orang dan tempat. Mereka akan selalu menjaga diri, mereka membawa hand sanitizer kemana-mana. Kalau ketemu orang nggak mau, kita nggak salaman dan sebagainya ya. Kemudian juga mengurangi interaksi fisik. Desain ruangan juga sekarang akan mendukung privacy. Kalau dulu itu biasanya terkenal dengan open space ya, ke depan itu akan kembali closing space gitu ya. Jadi orang-orang akan lebih mementingkan privasi supaya mereka tidak sering berinteraksi dengan orang. Kemudian ada standar APD, masker yang digunakan setiap hari. Masker dulu nggak pernah ada orang yang menggunakannya, hanya orang yang sakit, tapi sekarang masker menjadi bagian dari fashion ya. Banyak masker dengan motif-motif yang luar biasa ya, dari yang lucu sampai yang elegan, itu dijual di pasaran. Nah, pemilihan masker seperti apa? Sebetulnya masker semuanya bisa dipakai, namun apabila Anda menggunakan masker kain, maka akan disarankan bahwa setiap 4 jam sekali berganti-ganti. Karena setelah 4 jam itu kemungkinan semua debu, mikroba ataupun bakteri itu sudah berkumpul di situ, sehingga perlu diganti. Kemudian orang juga akan fokus berlebihan terhadap pemeliharaan kesehatan. Orang sekarang selalu mengkonsumsi suplemen, ya. Orang berbondong-bondong berolahraga, main sepedaan dan sebagainya, ya. Saya ingatkan jangan sampai nanti Anda kesehatannya meningkat, tetapi dompetnya menipis gitu ya. Jadi pilihlah olahraga yang memang cocok dan sesuai dengan kebutuhan kita. Terus penurunan jumlah orang yang berada di satu tempat kerja, ya, contohnya di head office kita yang di Bintaro, biasanya kita ada 400 orang ya, yang bekerja di building kita. Namun sekarang kita sudah batasi menjadi hanya 200 orang, sehingga jaga jarak ini bisa kita implementasi dengan baik. Kemudian juga
kita beralih kepada digital business process. Kalau dulu kita mau MR harus banyak kertas yang ditandatangani. Anda tadi melihat bahwa virus COVID ini bisa menempel di kertas selama 3 jam gitu ya. Sehingga kalau Anda bayangkan kita mengedarkan kertas untuk mendapatkan tanda tangan basah, itu sama aja kita mengedarkan virus tersebut. Sehingga saat ini kita sudah melakukan pendekatan dengan digital business process. Kita menggunakan iConnect, ya. Kita tidak lagi menggunakan kalau dulu itu kita mengisi absen gitu ya. Kita sekarang menggunakan grade A. Ya. Kita tidak lagi menggunakan kas 7 dan sebagainya, tapi kita menggunakan SLE, SLA. Ya, jadi semuanya beralih ke digital business process. Adanya pelebaran touch point. Kalau Bapak Ibu tahu, touch point ini biasanya dimulai dari datang ke kantor sampai keluar kantor. Tapi sekarang kan dilebarkan menjadi berangkat dari rumah sampai pulang ke rumah. Banyak hal yang harus diperhatikan di setiap touch point tersebut yang harus kita lakukan sebagai bagian dari COVID protocol. Kemudian meningkatnya permintaan terhadap touchless technology. Ya, semuanya kalau bisa touchless gitu. Mau naik lift tidak perlu pencet button, tapi pakai kaki atau pakai sensor. Mau ngambil tiket parkir tinggal wave tangannya di wave kan, kemudian keluarlah tiket parkir. Terus kemudian mau ambil hand sanitizer juga tidak perlu pencet dan seterusnya. Ya. Kemudian ada PSBB. Ya.